92,5 Maestro FM House with the Sound. Di mana ada rasa hormat, di situ ada rasa takut. Halo Sobat Maestro, senang sekali dapat kembali menyapa Anda dimanapun Anda berada. Senang sekali kita kembali hadir di Sabtu pagi di program kesayangan kita di Maestro Junior Youth Channel. Jangan batasi belajar kita. Belajar dari anak muda, Kenapa tidak? Wow, senang sekali ya Kak Jo ya. Iya, Kita pastinya. dapat kembali hadir dan setiap minggunya kita memiliki semangat yang baru pastinya ya. Iya, pasti. Dan apalagi kalau kita melihat feedback yang hadir dalam Maestro Junior Channel ini Kak Jo ya. Salah satunya kalau Kak Jo ingat juga mungkin ada pendengar kita ya yang memberikan respon, ingin memberikan saran atau juga memberikan suggest yang positif untuk narasumber kita di minggu lalu ya. 2 Kak Jo minggu lalu ya kayaknya. Betul. Ini senang sekali ya. Jadi artinya banyak juga yang terberkati dan juga ingin menjadi berkat bagi para narasumber kita ya. Amin. Hari ini juga pasti kita memiliki semangat lagi ya, ingin menghadirkan narasumber yang berbeda, tapi pastinya narasumber ini siap menginspirasi seluruh Sobat Maestro di Sabtu pagi ini. Pastinya. Ya. Dan kali ini spesial Kak Jo ya. Apa tuh? Kali ini hasil dari tayangan kita ini bisa disaksikan di YouTube dari Maestro ini juga ya. Jadi silakan luar Sobat biasa. Maestro yang ingin melihat dalam bentuk video gitu ya. Silakan berkunjung ke YouTube kita pastinya di Radio Maestro, ataupun kalau mau mendengarkan kembali tayangannya melalui suara aja bisa nggak Kak Jo? Bisa banget. Ada di Lewat mana? Spotify. Oke, ada juga di Spotify di Ya. Radio Maestro Bandung ya. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung kenalan ya dengan narasumber kita di hari ini, dan silakan Kak Jo, boleh kita ajak kenalan, kita ajak ngobrol-ngobrol dulu di pagi hari ini ya. Oke, halo selamat pagi. Halo. Wah, sudah ada suara anak muda yang luar biasa ya yang Pastinya. menyapa kita di satu Semangat pagi. banget ya langsung ya. Semangat bawaannya. langsung ya. Semoga yang tadi masih pagi-pagi yang masih ngantuk-ngantuk sekarang sudah mulai segar langsung ya. Yuk kita ajak ngobrol ya. Tadi sudah menyapa, boleh kenalan dulu nih. Dengan siapa sih namanya? Boleh dengan Viola. Viola. Wow, namanya cukup jarang ya. Oke, kalau nama lengkapnya sendiri Viola. Nama lengkap aku Viola Faifal Gunawan. Wow. Coba pelan-pelan tolong. Viola. Viola Faifal Gunawan. Oh, ini lebih jarang lagi ya. Viola, Faifal. Faiful Gunawan Wow, gitu ya. keren, Dua namanya mungkin cukup terdengar asing Kak Jo ya. Semakin asing semakin penasaran Kak Jo, berarti Kak Jo ya. ini nih. Bahwa nama itu tuh memiliki artis tersendiri atau enggak sih? Yuk artis kita spesial tanyakan langsung ya. boleh. Ada nggak sih tersendiri artinya? Kalau kata orang tua aku, nama aku itu artinya pemberian Tuhan. Wow, dari Violanya. Iya, Oke, kalau nama yang keduanya kan juga Faifalnya. Faithfulnya pokoknya hadiah. pemberian Tuhan, lalu ada hadiahnya, hadiah pemberian Tuhan gitu ya. Betul. Wow, Keren ya. ini berarti satu ucapan syukur gitu ya dari kedua orang tua yang begitu berbahagia pastinya ya pastinya. hadirnya Viola di dunia ini. Iya betul, Jadi pastilah. apakah Viola punya saudara? Enggak, aku anak tunggal. Wah, itu dia Kak Jo Ini ya. hadiah banget dari Kenapa Tuhan. disebut sebagai satu hadiah? Mungkin penantian yang cukup lama gak sih? Atau dari papa mama menikah langsung punya Viola atau cukup lama? Kurang lebih 1 tahun lebih. Oke, ya penantian 1 tahun lebih. Gak heran namanya dibuat secantik itu Kak Jo gitu betul, ya. Bang, sesuai ya sama Oke. orangnya cantik ya. Nah itu dia ya. Sekali lagi nih buat Sobat Maestro yang pengen lihat muka Viola secantik apa sih? Yuk langsung bergabung dalam YouTube kita juga ya. Ada di Radio Maestro pastinya ya. betul banget. Oke, ini panggilnya apa nih? Faye enaknya atau dipanggil apa nih? Iya, orang rumah sama teman-teman aku biasa manggilnya Faye. Oke, bukan Violanya ya. Kita manggilnya Fai gitu ya. Ternyata Faye gitu ya. Tadi aku bilangnya Fai ya. Hai Fai. Bukan. Sekarang berarti V ya. Faye ya. Oke, sip. Yuk kita akan ngobrol-ngobrol sama Faye di hari ini ya. betul. Pastinya kita ingin ulik terlebih dahulu dengan kesibukan dari seorang Faye terlebih dahulu. Nah, anak muda sekarang tuh sibukannya apa sih Faye? Kalau aku sendiri sih kesibukannya nggak jauh-jauh dari tugas sekolah. Iya. Aku les juga karena aku banyak kegiatan. Terus aku ikut OSIS juga, Wow. sama ikut beberapa kegiatan-kegiatan lainnya. Oke, berarti kalau kita lihat keseluruhannya udah Iya. ketahuan nih Kak Jo ya. Karena memang kan narasumber dari Maestro Junior itu beragam sekali ya. betul. Ada yang dari anak SMA, anak kuliah, berarti sudah tahu nih, udah ada kisi-kisinya ya. Iya, Berarti Viola ini OSIS, masih ya kan? OSIS, tugas Les. sekolah, les, udah tawarannya kemana gitu ya. Tapi dari kelasnya sendiri kita belum tahu nih ya. Iya. Dari Faye ini sekarang kelas berapa nih Faye? Aku kelas 11. Kelas 11 ya. Masa sekolah jenjang terakhir nih Kak Jo.
ya. SMA maksudnya. SMA Oh ya iya. kan. Kenapa Sebelum aku jadi mikirnya kelas 11 tuh masih ada 1 tahun lagi soalnya. Iya ada 1 tahun lagi tapi Masa pencobaan di SMA itu. Oh percobaan ya? Oh, Iya, pencobaan yang luar biasa. Oh itu bagi Kelas Kajo 12. ya. Tapi kita nggak tahu bagi seorang Faye ya. sendiri masa-masa SMA itu masa Oh, iya. pencobaan atau bukan sih? Gitu. Menyenangkan atau apa tuh? Nah, Kalau menurut aku sendiri sih sebenarnya menyenangkan, cuman karena sekarang lagi keadaannya kan pandemi online gitu Betul kan. sekali. Jadi bisa dibilang tidak terlalu semenyenangkan yang aku ekspektasikan. Iya loh, soalnya kan dari SMP ke SMA aja masih pandemi ya. Iya, aku mulai pandemi itu pas kelas 9. Tuh, Betul. wow ini nih. nah berarti ada Pandemi. ekspektasi di dalamnya ya. Iya, betul. Emang apa sih ekspektasi seorang Faye dunia SMA itu akan seperti apa? Soalnya kan menurut yang ada di pikiran aku tuh pada bilang SMA tuh masa paling seru gitu karena Paling seru. banyak temennya. Oke. Gitu. Pengen banyak teman aja nih. Banyak temen dong ya. kayak. Ekspektasinya apa lagi nih? Kenangannya. Kenangannya. Oh. Apa aja kenangannya apa aja? Jadi sedikit-sedikit sekali Iya ya, ya, Faye ini ya. temennya oke banyak Oke. teman. Ah. Terus kalau sekarang apa karena pandemi jadi temennya agak susah gitu. Ya. Oh tapi lumayan. dari SMP ke SMA-nya beda sekolah. Beda sekolah. Oh pantes Kak Jul. Oke. Kenapa memutuskan untuk pindah gitu ya? Apalagi kita tahu ya, kalau di masa pandemi kan berarti cukup beresiko sekali untuk bersosial kan akan cukup sulit gitu ya. Tapi kenapa Faye tetap memutuskan untuk pindah dari SMP ke SMA-nya? Karena aku mikir sekolah aku yang sekarang ini yang di SMA menawarkan banyak kegiatan gitu loh. Jadi lihat dari Instagramnya gitu kayak testimoni dari beberapa alumni gitu kayak yang wah kayak aktif banget nih di sini seru nih gitu. Oh hebat ya itu ya sekolahnya ya. Jadi tadi kalau Faye ekspektasinya tadi banyak teman, punya kenangan-kenangan yang indah. Iya. Kenangan itu diambil dari berbagai keaktifan di masa SMA. Iya betul. Oke, berarti tadi katanya dari seorang Faye sendiri punya hobi yang berbeda SMP dan SMA gitu ya. Kita tanya dulu SMP-nya mungkin Kak Jo Oh ya. iya ya. SMP-nya Hobinya memang hobinya apa? SMP itu aku hobinya ke arah menggambar, melukis kayak gitu-gitu. Wah, anak Masih sama seni anak banget. iya pinter banget ya sepaham. Sepaham ya, masih berhubungan dengan seni. gitu Iya, ya. betul, Seni berarti. menggambar, melukis dan lain-lain. Tiba-tiba SMA jadi nggak suka sama sekali ya? Iya, Nggak suka sama sekali. bukan loh. nggak suka sih lebih ke kayaknya Lebih alergi ya? aku kurang bisa berkembang di sini lagi. Jadi aku memutuskan untuk stop gitu. Oke, benar juga ya. Memang SMP ajang kita mencoba ya Kak Jo ya. Benar, Tapi benar, saat kita benar. mencoba dan merasa kayaknya kita stuck nih. Kita nggak merasa happy seperti awal kita mengenal tentang satu bidang itu. Iya. Rasanya nggak perlu dipaksa gitu ya. Dan akhirnya setelah melukis ditinggalkan, tetap membuat suatu karya gitu Betul, ya. betul. Tapi nggak dipakai tangan, tapi langsung difoto. Iya, Yaitu fotografi gitu ya. Dan itu didapat oleh Faye juga pertama kali bisa menyukai fotografi itu dari mana Faye? Pertama kali itu pas aku milih PSP. Oh PSP itu apa nih? Mungkin Sobat Maestro juga banyak yang Pengen bingung tahu ya. ya. Apa itu PSP PSP? itu apa sih? Sejenis makanan apa itu? Nah atau gimana nih Fe? PSP itu kalau di sekolah aku namanya Potential Skill Programs. Itu tuh kayak semacam dari ada 2 bidang gitu kayak dari prakarya sama seni budaya. Jadi itu tuh kita kayak bisa milih nih kamu bidangnya di mana gitu. Itu ada Oke. pilihannya macam-macam. Dan dari berbagai pilihan, kamu akhirnya milih fotografi gitu Iya ya? betul. Nah kan dari awal kita udah mau ekspektasi nih ya. Emang ekspektasi seorang Faye sendiri untuk ikut dalam fotografi itu apa? Aku sebenarnya awalnya nggak mengekspektasikan apa-apa dalam fotografi karena emang awalnya tuh cuma nyoba-nyoba, tapi makin lama makin diulik kayak suka gitu. Wah ini kayak jatuh cinta lagi dengan hal yang Iya, baru gitu awal ya. mula-mula lagi gitu ya. Nah, kalau sama SMP suka dengan gambar, kali ini jatuh cintanya sama foto. Apa sih alasannya? Mungkin Sobat Maestro juga yang belum belajar sih gitu Iya, ya. apa sih yang Kadang-kadang kan menarik ya? kadang-kadang apa sih yang membuat tertarik itu kata Kak Jo gitu ya. Kadang-kadang kita juga mau memulai tapi kalau nggak ada sesuatu yang Iya. alasan yang kuat kita jadi nggak mulai-mulai nih. Betul, Siapa sulait tahu- Nah, sekali. sulait tuh istilahnya dari Kak Jo ya. Siapa tahu kalau mendengarkan Faye hari ini berbicara ini loh satu kesenangannya kita bisa belajar Yap. fotografi kita jadi Betul, tahu gitu. Apa betul, nih Faye? betul. Bisa sharingkan ke Sobat Maestro nggak? Aku pertama senang sama kameranya. Aku jatuh cinta. Terus kayak pas aku mulai motret, aku belum dapat skill apa-apa dong. Terus begitu lama aku diajarin sama beberapa teman aku, sama guru-guru PSP aku juga kayak aku kan akhirnya mendapat skillnya gitu. Jadi
semakin aku berkembang tuh kayak semakin aku suka sama hasil foto aku sendiri. Oke. Hasil foto yang Faye dapat itu ya. Iya betul. Bukan momennya ya, kan ada yang suka mengabadikan untuk mengingat momen hari itu kita sedang apa gitu ya. Tapi kalau Faye lebih dari segi foto yang dihasilkan gitu ya. Iya. Yang bukan asal-asalan menggunakan teknik gitu ya. Betul. Cukup sulit nggak sih Faye untuk belajar teknik-teknik seperti itu? Sebenarnya sulit-sulit enggak ya. Wah, sulit enggak. Tapi baik sulitnya, sulit enggak. Berarti kan? sulit. Sulit ya berarti ya. 2-1 soalnya kan. Iya, Atau gimana benar. sih? Nah gimana kenapa sampai ada kata sulitnya 2 kali, Iya. enggaknya sekali? Karena awalnya tuh kan kayak settingannya tuh banyak pertama. Terus kayak emang kita harus kuasain dulu nih mulai dari exposure-nya, ISO-nya gitu macam-macam. Terus begitu udah nemu settingan yang tepat gitu, kayak kita coba foto nih, suka nih, jadi kita kayak bisa foto buat kayak objek-objek selanjutnya gitu, kayak macem-macem lah, kayak dari angelnya juga gitu. Tadi udah apa aja nih? Exposure, ISO, angle, kontras, angle gitu aku ya. doang itu yang dihafalin sama Apa aku. ya? Itu doang 3 kata itu yang aku hafal. Kalau Yang lainnya tidak nggak salah tahu. memang Faye cuma ngomong 3. Oh cuma itu. Oke, seenggaknya aku Bagus. masih tidak terlelap ya. Daya ingat Kajo berarti semua bagus. Berarti orang yang mau masuk dalam fotografi nggak segampang punya kamera cepet, langsung nggak kayak gitu ya. Iya, Faye, ya? harus punya niatnya dulu. Harus punya niatnya. Iya. Niat Aku mau pikir pakai yang automatic. Alah, namanya pasti matic ya. Ada kan? ya otomatis. Nggak usah dikurangin Bener Kajo. kan? Kan ada yang manual sama matic ya, automatic itu. Aku Iya. mendingan pilih yang auto aja lah. Jadi otomatis langsung foto Exposure udah tapi ada, dari ISO-nya udah. kepintaran kameranya ya. Betul. Kajo ya. Nah, Gitu. tapi kalau kita mau belajar dengan lebih sungguh lagi, nggak boleh otomatis gitu ya. Iya, pertama aku juga pakai auto, Aha. tapi semakin diajarin aku makinnya pakai yang manual. Oke, Oh my, ya keren. iya dong. Kita harus lebih upgrade diri lagi gitu ya. Betul. Oke, kan tadi kata Faye juga banyak objek yang terus dikembangkan gitu ya. Pertama kali itu objeknya apa? Apakah langsung orang dulu atau justru benda atau seperti apa? Aku pertama kali foto benda mati, aku foto Lego. Lego. Oh, Lego. Tapi itulah foto yang buat kamu akhirnya makin suka dengan foto ya. Betul. Oh, kenapa aku kepikiran Lego? Aku langsung set pohon aku gitu langsung Wah, mikir. itu. Iya kan, yang di depan mata gitu, pohon. Ini kenapa Karena Lego? yang di depan mata aku saat itu Oh ya Lego. Maaf. Berarti sesuai kan Kak Jo Bener. bilang apa yang di depan Iya, mata. bener. Faye bener di depan matanya Lego. Oh Lego, soalnya mungkin di rumah ya waktu itu ya keadaannya. Oh Oke. iya, kan Dewi ada kalau di sekolah kan gedung sekolah pasti. Betul. Nah, ini benar atau enggak sih, Faye? Aku pernah juga dengar nih beberapa orang. Bahkan kalau kita bicara fotografi itu nggak cuma sekedar foto, bahkan ada hitungan matematisnya sebenarnya. Aku belum mempelajari sama situ, cuman emang aku dengar juga ada. Memang ada ya. Iya. Oh, tapi yang menariknya dari sekolah V itu karena sudah diwadahi ada kelas fotografi, itu nanti akan dipelajari juga mungkin dalam kelas fotografi ya. Iya benar. Wow, Hebat itu ya sekolahnya dia. ya. Hebat ya. Enak loh ini. Sekolah yang bisa menunjang untuk Ya, kemampuan betul. anak-anaknya itu yang memang Betul. menjadi satu hal yang positif sih ya di masa sekarang. Jadi mempersiapkan mereka ya nggak sih, tahu bakatnya apa, kelebihannya. Oh jadi di sini nih bidangnya, enak ya. Zaman Tapi dulu nggak gitu ini kan kayaknya. pandemi. Harus belajar fotografi. Mungkin kan kalau kita bertemu seperti ini gini ya, fotonya Iya, seperti ini. betul. Kita alatnya settingnya gini. Kalau di masa pandemi dengan online gitu, cukup sulit nggak sih Faye untuk belajar? Iya sulit, soalnya kita harus coba-coba sendiri dan gak ada yang emang benar-benar ngebimbing. Soalnya kayak di keluarga aku emang gak ada yang bisa gitu. Jadi mau nggak mau, aku selain coba-coba sendiri, aku juga nanya teman aku yang bisa. Gitu. Dengan salah satu juga usaha yang Faye lakukan supaya bisa terus mengembangkan bakatnya. Salah satunya nih fun fact-nya katanya adalah Faye mulai merambah untuk masuk ke beberapa event yang ada yang sudah dijalankan oleh teman-teman dari Faye. Ini benar ya Faye ya? Benar. Wah gitu. udah mulai ya. Dari acara Sweet Seventeen katanya, dari acara wedding, Wow. Faye mulai perlahan ikut. Tapi bukan jadi Ya masternya gitu. yang utamanya gitu ya. Oke, Hanya oke. untuk datang, mencoba untuk belajar terlebih dahulu gitu ya. Iya. Ingat gak pertama kali belajar apa yang langsung Faye dapatkan? Langsung datang ke acara. Acaranya apa gitu? Aku pertama acara wedding, mungkin lebih ke itunya ya, apa pemberkatannya. Oh pemberkatan, Iya. oke. Wedding pemberkatan. Lalu apa aja nih yang bisa kamu dapatkan Faye setelah datang ke sana? Jadi itu kan pertama kali buat aku, dan aku tuh ngeliat kayak suasananya tuh pas jadi tamu kan. Kalau kita ke acara wedding tuh biasa kan jadi tamu gitu, tapi Iya. ini tuh kita harus foto gitu, dan itu tuh yang pertama aku rasain, aku grogi.
Wajar, namanya juga anak baru Iya, belajar. betul, betul, langsung nyemplung ya. Iya nggak apa-apa. Tapi aku tuh seneng karena di situ banyak objek yang bisa aku foto, jadi aku bisa nguliknya banyak. Oh, jadi groginya dikalahkan dengan hal yang bisa dieksplor di dalamnya Iya ya. bener. Oke, untung nggak sampai tremor, Oh. kepencet nggak lucu gitu ya. Ngeblur semuanya. Oke, ternyata setelah Faye menjalaninya gitu ya, kita baru ngomong pemberkatan aja gitu. Iya. Apa sih yang bisa dieksplor Faye di situnya? Banyak ya kan kayak di wedding itu ada yang kayak momen-momennya, mulai dari si pengantinnya ada acara kayak dengan keluarga kayak sedih-sedihan gitu, terus ada senang-senangnya gitu, jadi kayak Oke. ekspresinya tuh banyak yang bisa aku foto gitu. Oke, ekspresi dari kliennya, dari Iya, keluarganya, betul-betul. itu yang bisa dieksplor oleh seorang Faye gitu ya. Dan itu cukup sulit ya ternyata ya, Faye, ya? Lumayan. Soalnya Oke. sekali seumur hidup, nggak mungkin kan? Iya, ulangi lagi pelukan sama papa nggak mungkin, Nah, bener nggak sih? Ya, nggak mungkin Faye tiba-tiba datang, apalagi cuma statusnya waktu itu kan masih membantu ya, Iya. bukan vendor utamanya Iya, gitu betul. ya. Kurang nangisnya kurang lebih lagi, bisa lebih lagi nggak nangis ya kan nggak mungkin gitu juga ya. Jadi apapun hasil yang terjadi di sana, Faye harus mencoba mengabadikan dengan pas juga waktunya gitu ya. Betul. Ih, kebayang loh, susah banget ya. Lumayan sih soalnya kan itu banyak kan yang foto, jadi Iya, bukan cuma aku doang. Terus kayak tempatnya tuh kayak angelnya di sini misalkan yang bagus, kayak rebutan gitu jadinya. Oh, rebutan angle-nya. Iya betul betul. Wow. Dan balik lagi karena Faye ini dalam statusnya masih membantu gitu ya, harus lebih banyak mengalah nih ya. Iya. Jadi ambil yang lain, angle-nya ternyata kiri, dia ambil kanan. Bener, gitu. Oh iya bener, bener ya. Oh, aku pikir cuma bercanda. Tapi memang benar ya supaya Iya, iya. kita tidak mengganggu juga vendor utamanya. betul. Iya. Tapi kita bisa belajar. Nah itu sudah berjalan berapa kali nih Faye? Pertama aku kalau gak salah tuh dari setahun yang lalu, tapi sempat berhenti juga karena emang pandemi itu lagi emang bikin kita kesusahan klien, jadi Betul. aku nggak diajak untuk waktu yang lumayan lama gitu kayak berbulan-bulan. Terus diajak lagi tuh ke acara Sweet Seventeen pernah. Oke, apa tantangannya berbeda nggak Iya, nih ya? betul. Berbeda Apa nih boleh sharing nggak ke sobat karena Maestro? Sweet Seventeen itu yang aku di event itu tuh dari pagi, jadi kesulitan pertama hari itu yaitu aku harus bangun lebih pagi. Oh, kita pernah bahas ini Kak Jo ya dengan narasumber kita sebelumnya, tapi sebagai statusnya wedding organizer. Oh waktu itu. iya betul Ya. betul. Ternyata bangun pagi juga menjadi kendala bagi fotografer ternyata ya. Iya. Oke, bangun jam berapa waktu itu? Jam berapa ya kalau nggak salah acaranya tuh jam 10 ya. Itu tuh kan hari Sabtu, jadi aku harus bangun jam 6 karena rumahku jauh. Oke. Oke. Jadi cuma perkara menjadi seorang fotografer gitu ya. Bangun pagi dulu ya, nyawanya belum kekumpul tapi udah harus siap Iya loh. Iya. mengabadikan setiap momen gitu ya. Apalagi harus nih fokus ya. yang tantangan yang berbeda. Oh ya, pas acara si Seventeen itu aku juga sempet ada kendala Apa nih? apa tuh? yang besar banget. Oh apa tuh? Kamera aku tuh bermasalah dan emang saat itu lagi nggak bisa dipakai. Wow. Justru hari biasanya udah dicek dan normal gitu. Iya. Dapat pengalamannya pas bertugas malah rusak kameranya. Bener, itu tuh aku udah sampai muter otak. Ini gimana caranya biar aku Pusing nggak? bisa Pusing nggak tetap otaknya? Oh gimana tuh? Kan diputer. Oh iya capek ya kayaknya otaknya Oh, iya, ya. iya. Udah nggak di Gimana, tempatnya. gimana? Hasil putaran otaknya gimana akhirnya Kak Faye? Untungnya aku tuh aku saat itu kan diantar sama mami aku. Jadi aku yang pertama aku kabarin adalah mami aku. Nih kamera aku ini rusak gitu ya. Tapi aku sambil nyari solusinya juga dan kebetulan teman-teman aku yang di sana itu baik banget, dia mau minjemin kameranya, dia bawa 2 kamera. Jadi satunya tuh diminjemin ke aku. Dan mami aku juga kayak nyari-nyari cara ini gimana ya. Dan akhirnya dia kan dekat sama teman aku. Ya. Dia itu nanya ke teman aku, boleh nggak ya pinjem gitu. Jadi aku tuh minjem punya teman aku yang dari sekolah sama teman aku yang emang dari sana, yang dari fotografi gitu. Oh, jadi saling membantu ya. Iya, Hingga betul. akhirnya dapat kameranya meskipun bukan punya Vela. Tapi Iya. kan settingannya jadi berbeda loh. Ih kenapa sih kakak pertanyaannya sama banget deh. Nah, udah Iya soalnya sepikir emang, loh. iya ya memang seperti itu kan katanya kalau misalkan barang pribadi sama barang orang lain tuh pasti akan berbeda. Iya. Baik itu formatnya dan segala macam. Bener, aku juga kan baru pertama kali kan megang kamera yang emang aku sendiri nggak tahu gitu settingannya gimana, beda. Jadi aku tanya ke pemilik kameranya, ini digimanain gitu. Jadi aku banyak nanya aja sama aku, banyak ngulik-ngulik lagi sendiri gitu. Wow, itu udah mau mepet sama acaranya tuh. Mepet.
Wow, hebat ya. Kita jadi Dikala- belajar maksudnya V di kondisi saat itu Iya loh. harus belajar cepat beradaptasi gitu ya. Di tengah-tengah juga kita tahu tantangannya tadi ternyata kalau kameranya nggak rusak kita normal aja itu juga ada tantangannya sendiri ya. Iya. Nervousnya kita takut Wow. kehilangan momen. Ini ditambah kamera yang baru belajar setting lagi sendirian. Dan Iya. mepet waktunya. Kalau aku bisa langsung diem aja, nggak akan ngapa-ngapain. Mungkin Ya. Kak Jo nyerah gitu ya. Menyerah saya. Tapi V nggak memilih Bagus menyerah. lah itu. Bagus ya. Itu bagus. Tapi hasilnya gimana akhirnya setelah acara selesai? Hasilnya lumayan sih menurut aku. Dan V sendiri puas gitu ya. Pas. Wow, itu dia ya. Itu pengalaman V dari dunia fotografi gitu Betul. ya. Tapi kalau kita ngomong kesibukan V tadi, sebenarnya V tadi nggak ngomong fotografi ya. Enggak. Itu ngomongin tentang sibuknya tentang dunia sekolah. gitu ya. Iya, apa aja coba? Ingat nggak? Tadi aku masih ingat Kak Jo, ada tentang sibuk les sekolah gitu ya. Iya. Ada juga pastinya tentang tugas-tugas sekolah. Betul. Menjadi anggota OSIS katanya nih. Betul. Ya. Betul ya. Satu lagi ya, aku lupa. Ada ya? Apa cuma 3 ya? Oh ya, aku akhirnya ini lagi ikut KSN. Nah, ini baru diomongin. Apa ini Kak Jo? Mungkin Kak Jo lebih memahami nih KSN ini. KSN lomba. Oh lomba. Ih, coba tolong jelasin lagi KSN-nya apa? KSN itu kayak semacam olimpiade. Macam-macam sih bidangnya, ada kayak fisika, kimia, matematika gitu. Terus ada juga bidang astronomi gitu lah, pokoknya macam-macam. Nanti ada jadi dilombain, udah gitu diseleksi lagi, terus dilombain lagi. Wow. Lomba seleksi Iya. gitu intinya ya. Intinya perlombaan dari mata pelajaran gitu ya. Betul. Kan tadi banyak banget tuh jenisnya ya. Bisa fisika, kimia, astronomi gitu ya. V milih apa no? Aku milih fisika. Fisika? Iya. Oke, udah kelihatan dong anak kelas 11 ngambil jurusannya apa. Karena iya. lombanya fisika. Bahasa pasti ya. Bahasa fisika. Nggak mungkin dong. Betul lagi kata Kak Jo ya. Bukan dong. Jadi fisika ya diambil ya. Iya. Jadi ambil jurusan IPA gitu. Lalu Mantap. gimana? Kenapa dari semua materi yang bisa dipilih milih fisika? V? Aku pas kelas 10 sempat nyobain matematika. Oke. Tapi nggak lolos. Aha. Terus kimia juga aku pernah nyoba, tapi bukan dari sekolah. Jadi aku ikut sendiri dan ternyata nggak lolos juga. Jadi sebenarnya tujuan aku ikut KSN fisika ini tuh cobain, nyoba doang. Oh, dari Emang apa sih nyoba-nyoba tujuan ya. akhirnya sampai harus ikut KSN ini? Tujuan akhirnya apa ya, sebenarnya nggak ada goals apa sih. Bukan apakah untuk dapat sertifikatnya, untuk nanti kuliah, atau misalnya untuk pengalamannya aja, atau apa sih? Itu juga termasuk sih. Dua-duanya termasuk ya? Iya bener. Berarti Aku Kak Jo tahu. menginspirasi V untuk menjawab soal tadi sebenarnya. Aku tahu kayaknya. Apa Dia nih, pengen Kak? tahu bakatnya tuh di fisika atau enggak kayaknya gitu ya. Gitu Awalnya ya? gitu. Oh gitu. Iya. Tapi di kelas memang sudah menyukai fisika? Nggak juga sih. Oh, padahal nggak suka di kelas. Enggak loh, Kak Jo, suka ya? tapi masih aja di nyari ya. Oke. Bingung loh aku. Akhirnya kan dicoba nih ya. Mungkin Faye berpikir konsepnya adalah tidak harus menyukai terlebih dahulu untuk memulai segala sesuatu. Betul. Oh, mungkin konsep Faye-nya kayak gitu Kak Jo ya. Jadi Apa-apa jalani tadi? dulu aja. Oh jalan dulu aja. Iya, walaupun nggak suka, cobain deh. Siapa tahu setelah kenal makin dekat, makin suka. Gitu konsepnya. Oh, gitu. Tapi akhirnya setelah jalan kan gimana nih, Faye? Aku puji Tuhan kemarin aku menang. Juara di KSN itu ya? Wow. Iya. Juara berapa, Faye? Juara 2. Juara 2. Debaknya keren banget ya dari yang coba-coba kayaknya nggak tahu sih nggak ada goalsnya terus Gak ada tiba-tiba goalsnya. kayak gini akhirnya. Terus Iya. tadi juga katakan di kelas sebenarnya nggak suka-suka amat ternyata. Tapi itu nggak menutup kemungkinan ya. Betul. Kita bisa belajar nih Sobat Maestro ya. Di bawah hari ini jangan untuk selalu berpikir aku harus cari senangnya dulu, Ya, cari betul. sukanya dulu Betul. baru jalan gitu ya. Ternyata kita bisa belajar juga bahwa kesuksesan bisa hadir Iya. dari hal yang tidak kita sukai dulu. Kita paksa diri kita, tapi akhirnya kita lama-lama mencoba dan bisa kok menghasilkan Betul. dan bisa berprestasi. Iya, Sama ya. seperti Faye ini ya. Tapi selama proses sampai akhirnya sebelum jadi juara Faye, akhirnya mulai nggak menemukan rasa suka itu terhadap fisika. Sedikit-sedikit aku mulai menemukan. Mulai suka gitu. Apa yang bikin kamu suka dengan fisika? Awalnya kan susah gitu dilihatnya dan emang pas aku ngerjain tuh, wah susah banget nih. Kok nggak bisa gitu. Ya. Mau pakai rumus apapun nggak bisa. Tapi begitu nemu jawabannya tuh kayak seneng banget gitu. Oh, dia itu ya. Keren ya. Bahkan kita bisa belajar dalam kehidupan Kak Jo ya. Benar, Kalau benar. kehidupan tuh segala sesuatu mudah, kita dapatkan juga ya udah hasilnya juga kita dapetin nggak akan terlalu senang-senang banget. Iya Tapi kalau kita sih. dapetin dengan susah payah, dengan perjuangan yang luar biasa, Betul. tiba-tiba kita dapat happy banget gitu ya. Iya. Itu kamu terapkan juga dalam belajar fisika. Betul. Wow. Keren ya anak muda sekarang ya.
Kenapa, ikut-ikut Kak? yang kayak gini, mau tahu juga gitu kan. Kalau misalnya zaman dulu aku kayaknya ya udah yang aku suka apa aku ikutin gitu. Oke. Ya nggak sih? Iya, iya, lebih ke iya. sana gitu. Kalau yang sekarang tuh lebih kayak banyak ekspor sesuatu yang baru gitu ya dalam kehidupan. Jadi tahu oh ternyata tuh yang ini mengasihkan, yang ini tuh ramai juga ya dalam hidup gitu. Dan ada prakteknya dalam hidup sendiri kayak gitu ya. Aplikatif sekali ternyata ya fisika Iya. itu. Meskipun tadi sudah belajar matematika, tadi sudah nyoba kimia juga gitu ya. kan? Lengkap nih satu lagi kalau biologi bisa semua IPA dipelajari ini ya. Tapi sebelum ke biologi sudah suka fisika, Betul. dan akhirnya menetap di fisika gitu Tapi ya. hebat ya. Juga kayak banyak, maksudnya kan sebelum itu ada perlombaan pasti ada juga latihan-latihan sebelumnya, persiapannya. Betul. Itu gimana cara mempersiapkan dari V sendiri karena pandemi juga gitu kan. Ya guru aku ada yang ngelatih buat KSN Fisika ini. Jadi kita berempat. Gurunya satu. Jadi kayak dia beberapa hari sekali gitu suka ngadain pelatihan pulang sekolah. Pulang lewat sekolah. Zoom. Ya. Wow. Pulang sekolah ya. Jam berapa pulang sekolah tuh? Bisa jam 1, bisa 1.15, 1:30. Nah, latihannya sampai jam? Kurang lebih sejam sampai sejam setengah. Oh, sejam sampai sejam setengah. Wow, Oke lah tapi ya. itu baik lagi perjuangan dari pagi udah capek Nah, sekolah itu. nih Kak Jo ya. Betul. 12 langsung harus memaksakan diri lagi. Baik lagi awalnya kan nggak suka mata pelajarannya gitu ya. benar. Berjuang 1,5 jam lagi dan setelah itu juga pasti ada pelajaran mandiri ya lagi ya, Fe ya. Ya, Ini ada les lagi tadi kan? Nah, les ini apakah berhubungan juga dengan mata pelajaran fisika atau justru mata pelajaran lain nih? betul. Aku ada 2 les. Aku les Mafiki sama les Inggris. Wow. Aduh, gak tahu ya kepalanya kan. Kita gali satu-satu gitu ya. Kalau Mat Vicky ini mungkin untuk membantu Menunjang. juga ini ya Iya. menunjang KSN ini gitu ya. Jadi kalau yang mungkin kebingungan gurunya ngejelasinnya kurang lengkap juga bisa ditambah di lesnya. Gitu ya. Iya. Oke. Oke. Tapi tadi ada bahasa lagi nih. Iya, bahasa Inggris. Apa nih? Emang bahasa Inggris ngomongnya? Fe belum Iya. bilang bahasa Inggris. Sorry, Iya. bahasa Inggris. Coba kita tanya ya. Tadi dia Benar udah nggak, Fe? ngomong. Benar bahasa Wah, Inggris. benar Kak Jo. Hebat kan? Hebat. Lagi on. Kenapa? Dari memilih les loh ya. Padahal di mata pelajaran sekolah juga sudah ada gitu. Kenapa Betul. memilih les bahasa Inggris? Karena aku kurang bisa di bahasa Inggris. Sulit ternyata bahasa Inggris ya. Iya, buat aku sulit. Iya, banyak banget gak sih kayak tensesnya gitu ya? Benar. Oh iya betul lah. Berarti nggak juga cuma saya doang gitu Nah, rasain. Kak Jo merasa sendirian Oh gitu iya ya. kan, Kak Jo. Paling seneng kalau ada nemu temen gitu Iya, ya. bener, aku seneng. Salah satunya juga kita ketemu lagi yang Yes. mungkin memang sulit gitu, nggak ada yang bilang gampang gitu betul. ya. Jadi emang tujuannya les bahasa Inggris juga cuma untuk pelajaran aja, mendapatkan nilai maksimal di sekolah, atau justru kedepannya ada rencana lebih panjang lagi deh seorang Fi? Iya sebenarnya buat menunjang di sekolah aja. Tapi kalau misalkan kayak di sekolah lagi nggak ada materi baru nih yang perlu dipelajarin, ya aku sambil kayak gurunya ngasih aku soal IELTS gitu, kayak latihan-latihan gitu. Oke. Mau Persiapan. ya. Tapi Faye menikmati gak sih dengan udah sekolah ditambah les lagi gitu ya. Berarti cukup banyak waktu-waktu yang Faye jalan di masa muda ini dengan namanya berkutat dengan mata pelajaran. Akademik banget ya. Heeh. Tapi menikmati nggak seorang Faye? Aku menikmati tapi kadang ada kalanya aku ngerasa capek. Gimana mengalahkan rasa capek dari seorang Faye itu dong? Gimana ya? Jalanin aja sih. Jalanin Lama-lama aja. juga rasa capeknya hilang sendiri kalau tugasnya udah beres semua. Oh, Oke. berarti dari itunya selesainya tugas ya. Bener. Merasa kayak rilis dari stres itu. Iya ya. Oh, begitu. Ini yang pernah kita bahas juga nih Kak Jo ya. Kak Jo pernah memberikan tips juga mungkin untuk Sobat Maestro yang mungkin masih ingat gitu ya. Tentang bagaimana dalam keseharian kita penting memiliki namanya to-do list. Yes. Nah, Kak Jo pernah bilang ya, ada kenikmatan saat kita memiliki 10 to-do list, lalu kita checklist Jangan 10 satu. lah, 5 gitu. aja capek ya. Oh, Banyak 5 aja banget ya, Kak Jo ya. Iya. 5 tapi setiap satu checklistan itu Betul. ada kenikmatannya gitu Yes, ya. of course. Dan Viola mengajarkan kita hari ini kalau yang buat anak muda nih, namanya belajar pasti males ya. Iya, siapa sih yang Pastilah, belajarnya? Setiap iya. anak muda pernah merasakan fase itu dan rasa itu gitu ya. Tapi Viola mengajarkan kita semalas-malesnya kita, ternyata ada cara untuk mengobati rasa malesnya kita itu dengan cara memaksakan diri kita belajar. Betul. Tapi saat kita sudah berhasil menyelesaikan soalnya Iya. atau mungkin nilai ulangannya jadi bagus gitu ya. Rasa senang itu akhirnya membuat kita jadi menghilangkan rasa malas kita. Iya bener-bener. Wow, Keren ya. ini bisa dicoba
coba ya Sobat Maestro ya. Dan Yes. sekali lagi apakah benar ya cara untuk menguji ini adalah harus punya nilai bagus dulu, harus bisa menyelesaikan tugas terlebih dahulu. Lakukan dulu ya. Lakukan dulu, Kalau enggak jangan. gimana tahu rasa puasnya? Iya, ini Faye bener gak sih ngomong kayak gini? Ya harus coba dulu. Benar, ya. benar. Nah kalau ngomong nilai bagus, berarti Faye juga mencapai nilai di masa SMA juga cukup bagus dong. Iya dong. Seharusnya ya. Betul. Kita coba tanya, apakah juga ada prestasi keseluruhan dari nilai akademi nih, Faye? Untuk SMA aku dari kelas 10, puji Tuhan aku ranking 2 di kelas. Ranking 2 di kelas. Ini kelas 10 ya? Iya. Kalau kelas 11 kan masih dalam proses ya. Kita belum Iya. tahu nih hasilnya seperti apa gitu ya. Betul, keren ya. Kenapa sampai menghela nafas seperti itu Kak Jo? Aku gak kepikiran kalau SMA tuh mikirin masih kayak dapetin ranking tuh kayak berkat buat aku sih. Karena buat aku tuh SMA susah banget sekolah tuh, bener gak sih? Bener. Iya. Lagi susah-susahnya. Iya kan, kelas 10 itu satu kita harus adaptasi. Belum lagi sama adaptasi pelajaran, lingkungan sekolah dan juga teman gitu kan. Jadi aku nggak akan kebayang kalau misalkan orang lain tuh bisa tetap mendapatkan ranking 2, ranking 1, ranking 3 gitu di kelas. Karena susah banget untuk beradaptasi gitu kan. Vicky matematika udah beda, fisika udah beda, kimia beda gitu kan. Jadi kayak ini masuk IPA lagi kayak bebannya banyak ya. Bebannya Membayangkan banyak sekali. saja Kak Jo kadang-kadang menghela nafas seperti itu ya. Iya. Gambaran mungkin juga banyak anak muda yang merasakan. Ditambah betul. dengan masa pandemi gitu Nah, ya. itu lagi. Belajar adaptasi lagi. Tapi kita belajar hari ini Ya. ya. Kita dapat satu lagi inspirasi dari anak muda yang Betul. luar biasa. Betul. Bahwa namanya belajar itu memang gak enak gitu ya. Betul. Nah tapi kalau dipaksakan terus hasilnya kan juga terasa ya. Faye juga merasakan ya. Iya. Bahwa ternyata lewat kerja keras yang dilakukan oleh Faye Iya. dapat juga juara. Dan ini kan Betul. membantu Faye juga untuk nanti masuk ke kuliahnya nanti. Benar, benar. Nah, akan banyak beasiswa yang menanti seorang Faye nih kalau misalnya bisa Betul. mempertahankan sampai kelas 12. Benar. Amin. Tapi kalau ngomong kuliah nih ya, Faye sendiri kelas 11. Udah ada bayangan belum? Nanti masa depan aku kayak mau ambil spesifik deh jurusan ini gitu. Udah ada belum? Untuk spesifiknya mah belum terlalu nemu ya, cuman kalau untuk kayaknya mau ini udah ada. Wah, kayaknya mau Oh ini. ini, Ya. itu apa mau jadi Nah. surprise buat keluarga gitu ya? Enggak Atau sih. boleh dibongkar nih? Boleh ya boleh. Boleh. Apa nih? Faye? Aku pengen masuk farmasi. Farmasi. Keren tuh. Itu hasil dari mengikuti KSN fisika, jadi makin memahami dunia dalam fisika. Akhirnya farmasi kayak menarik atau apa sih, Faye? Enggak, aku emang pengen farmasi dari kelas 10. Dari kelas 10 ya. Tapi masih banyak pertimbangan juga. Nah, Oke. coba kita ulik lah ya. Apa pertimbangan dari seorang Faye plus minusnya masuk dalam farmasi? Kalau minusnya sih karena kalau aku tanya nih alumni gitu kan ada aku ada beberapa teman gitu semua. Aku tanya orang tua aku juga kalau masuk farmasi oke nggak nih? Mereka tuh bilangnya kayak yang jangan nanti kamu stres tapi terserah kamu juga. Jangan nanti kamu stres ya. Oke, menarik alasannya. Sebenarnya mereka nggak yang ngelarang gimana, cuman lebih kayak yang nanti stres loh, awas aja gitu. Cuma memastikan bahwa kamu jangan sampai stres gara-gara mungkin kamu kayak semangat soda gitu mungkin kali ya. Ya mungkin gitu. Semangatnya sekarang tapi setelah masuk menyesal mungkin arahnya ke sana. Iya, benar. Oke, itu yang membuat kamu jadi mundur satu langkah gitu ya. Bener. Tapi membuat kamu maju satu langkah apa? Yang membuat aku maju satu langkah apa ya? Karena emang tekad aku tuh di situ gitu kayak tadinya kan mau pertimbangan dokter gigi gitu, tapi kayaknya bukan aku banget deh gitu. Kenapa? Wajah apa atau statement apa yang membuat seorang Faye nggak boleh jadi dokter gigi? Siapa yang larang siapa? Tapi menurut aku kayak passion aku tuh kayak lebih di farmasi gitu, makanya lebih pasnya kayaknya di situ. Oh jadi yang berkata kayaknya nggak cocok di dokter gigi itu Faye sendiri yang ngomong. Bener. Lucu ya? Ini menarik ya. Kita bisa belajar juga kadang-kadang kita nanya kan akhirnya ya. Kayaknya ada yang ngerasa gak cocok deh. Siapa yang bilang gak cocok? Gak ada ternyata ada, ya. diri sendiri Kita aja. diri kita sendiri yang menilai diri kita. Wah lu padahal juga ya. Cocok aja kayak Kak Jo ya. Kalau jadi wajah-wajah dokter Maksudnya gigi gini, juga. kalau dokter gigi mungkin ketelitian gitu kan, Iya. sama Faye itu nggak teliti gitu, atau gimana? Sebenarnya banyak sih kalau sikap-sikap yang emang tidak mencerminkan seorang dokter gigi. Astaga. Jadi maksudnya Faye itu mungkin orangnya ceria gitu. Iya sih. Atau apa yang membuat Faye akhirnya bilang Ya emang "Aku kalau di bukan bayangan dokter gigi tuh serius. Terus apa orangnya kayak gimana tuh? Gimana ya? Aku kurang tahu juga sih, cuman kayaknya tuh
not for me gitu. Oke, ya. Feeling kali ya, udah ada Feeling. Oh gitu. Feelingnya pokoknya ini dunia bukan buat aku gitu ya. Mungkin Meskipun gitu ya. kalau ditanya kita gali lagi ternyata tidak terdeskripsikan ternyata ya. V juga bingung sendiri, aku juga bingung ya kriteria dokter gigi itu seperti apa. Tapi nggak apa-apa deh ya, kita tanya yang dia mau aja Iya, dulu ya. farmasi gitu. Farmasi, kenapa akhirnya justru farmasi ini aku banget? Iya. Apanya yang membuat V berkata seperti itu? Karena kan kalau farmasi itu kan fokusnya tuh di kimia, terus kayak bikin obat-obat gitu. Aha. Emang dari kelas 10 tuh aku kayak suka tertarik banget gitu. Suka bikin obat. Enggak juga. Tadi farmasi suka bikin obat. Lu suka bikin obat? Oh enggak kan? Cuma pengen Oh, pengen obat jangan juga ya. Tapi ini kali, tapi belum ada lab ya sebenarnya Iya, kelas 10. padahal kelas 10 pandemi nggak ada lab. iya belum. Tapi kamu mencari tahu gitu ya. Iya. Membuat racikan-racikan obat tuh kayak menarik menurut seorang V. Iya. Wow, imajinasinya bagus. Atau V juga melihat bahwa prospek di masa depan tentang farmasi ini akan menjadi bagus juga. Kita sama-sama tahu ya, di pandemi kan banyak orang mengalami kesulitan di masalah kesehatan. Farmasi itu bisa menjadi jawaban, betul ya? Vaksin-vaksin yang ditemukan itu kan membantu seluruh umat manusia akhirnya bisa hidup normal lagi gitu ya. Apakah itu juga jadi salah satu trigger bagi seorang V? Oh, iya kayaknya farmasi ini menarik ke depannya. Iya, soalnya kan kayak apa ya? Kan lagi masa pandemi. Terus kan kita kan nggak tahu kan kayak di masa depan amit-amit gitu kan ada virus baru apa lagi nih gitu. Oh, ada ketakutan itu juga yang buat V. Aku akan menyelamatkan dunia. Oke, itu yang membuat saya akhirnya mau masuk farmasi deh gitu ya. Iya, terus prospek kerjanya juga lumayan bagus. Oke. Iya Nah, sih. bidang apa sih, V? Farmasi itu akan masuk bidang pekerjaan apa sih? Pilihannya apa aja? Farmakologi, terus apoteker gitu. Apa? Apoteker. Tadi selain Farmakologi. farmakologi. Itu dua hal yang akhirnya pilih yang mana, V? Kalau V bisa memilih. Apoteker sih. Tentu apoteker ya. Iya. Oh, pengen buka apotek sendiri. Itulah namanya perbedaan setiap orang-orang itu Bener, uniknya seperti itu ya. betul. Kalau mungkin V nanya Kajul, Kajul mungkin bilang akan buka apotek karena dari usahanya. Iya, benar-benar. Bisnisnya, Tapi buka orang apotek. lain yang bekerja di situ. Nah, akan rekrut V jadi apotekernya di sana. Iya, benar. Bisa. Nah, kan bisa kayak gitu ya. Karena baik lagi kalau dari segi Iya. Kajul ya. Kajul sukanya dunia IPS, suka Bisnis tentang ya. bisnisnya. Betul, Ya mungkin bisa betul. ambil sisi seperti itu Iya, gitu ya. benar. Iya, tapi untuk soalnya Kajul nggak ngerti nih soal tentang dunia IPA, apoteker Iya. gitu ya. Saya juga Apakah buta. cukup menjanjikan untuk masa depan ya? Cukup menjanjikan. Oh, ternyata cukup menjanjikan ya. Oh, saya baru tahu. Semenjanjikan apa nih, Anda Fe? salah, Sampai Fe. akhirnya iya, kita sama-sama IPS kan sama-sama nggak ngerti gak Jo ya? Sama bengong. Mumpung ada orangnya, Iya. semenjanjikan apa nih, Fe? Boleh kasih gambaran nggak? Gimana ya? Kan katanya tuh masa depan kan kita tuh bakal nggak semuanya sih, cuman adalah beberapa yang kayak tergantikan oleh robot gitu kan Iya. sekarang udah mulai canggih juga. Aha. Tapi kalau menurut aku apoteker tuh kan kayak mulai dari racik-raciknya kayak terus kayak penelitiannya itu kan kayak butuh ketelitian yang banget gitu. Jadi kan ya nggak semua juga robot gitu bisa seteliti manusia gitu. Oh, benar. Berarti ini prospeknya jangka panjang. Memikirkan bahwa ini nggak akan profesi yang tidak akan tergantikan oleh robot, Nah, gitu benar. ya? Ya menurut aku kayak gitu. Iya Oke, siap-siap kita Mungkin hargai prosesnya usaha. bisa digantikan sama pabrik, betul nggak sih? Tapi kan dari awal mula tuh manusia mencobai dulu ya. Iya. Yang membuat, oh iya benar sih. Oke, Benar-benar jadi rasanya penelitian. tidak salah gitu ya. Betul. Kalau misalnya V memilih untuk farmasi, sembari kalau kita lihat, kalau kita berbincang di awal juga, V mengembangkan fotografinya, Iya loh, gitu ya. aku mikir seni. Pelajarannya juga persiapkan nilai bagus untuk nanti kuliah, dapat beasiswa atau dapat universitas yang dituju yang terbaik pastinya menurut seorang V gitu ya. Keren ya. Oke, Wow. tapi kan tadi di awal kita bahas juga nih Apa buat tuh? orang V itu punya namanya ekspektasi. Ekspektasi ingin hidup yang fun di masa SMA gitu ya dengan berbagai kegiatan. Iya. Ternyata itu juga dilakukan oleh seorang V Kak Jo Oke. ya. Dimana katanya dalam terbaru ini sekolah mereka mengadakan acara yaitu ada Got Talent katanya ya. Wow. Yang diikut sertakan nggak cuma di Bandung aja ya katanya ya. Iya 15 sekolah. 15 kota. Ya. Wow. 15 kota. Wow, keren. Pesertanya ada 15 kota gitu ya. Berarti terbayang berapa pesertanya gitu ya. Iya, Dan akhirnya V aktif mengikuti berbagai kategori. Dan yang aku dapat nih Kak Jo ya, contekannya adalah V berhasil memenangkan Got Talent di perlombaan fotografi. Yes. Dan juga ada yang menarik satu lagi, public speaking Kak Jo. Oh. Nah,
Silakan Kak Jo, udah O-nya besar sekali ya. Wow, Boleh ulik Faye, merambah lebih sekali dalam ya lagi. ke tempat yang baru lagi, public speaking. Bayangannya apa lagi nih? Kenapa bisa langsung tiba-tiba ke public speaking? Public speaking itu kan biasa tuh kayak yang IPS banget gitu Iya, kan, kayak bukan bener. anak IPA gitu kan. Tapi emang awalnya juga aku nggak kepikiran masuk sana Oh oke, tapi kenapa pengen coba tuh? karena public speaking aku jelek dari dulu. Seriusan? Seriusan. Coba Masa kita sih? tanya lagi ya. Yang mengatakan public speaking Faye itu jelek itu siapa? Kalau ini yang mengatakan emang dari lingkungan aku. Oh, lingkungan. Siapa Kalau ini beda. coba pengen tahu nih ya. Banyak lah kayak yang aku kan emang dari dulu kurang bisa mengekspresikan gitu kayak aku tuh mau ngomong ini tapi gak bisa gitu, cara ngomongnya gimana ya gitu. Jadi mungkin aku sedih. Oh, gimana, Aku gimana? marah. Jadi nadanya sama ya. Aku senang. Jadi nada wajahnya ekspresinya sama gitu ya untuk semua perasaan yang dirasakan Faye, nggak selebay itu dong. Nggak Tapi sih. gimana sih kenapa mengatakan bahwa aku nih kayak kurang bagus public speaking dari segi apanya? Karena aku dari dulu susah dapet teman. Oh, ada kesulitan untuk bersosialisasi awalnya. Ya awalnya gitu. Oke, dirasa dari Dari dulu temen aku tuh kayak gimana ya? Kayak temen tuh bukan aku yang nyari gitu, mereka yang nyari gitu. Jadi bukan aku yang ngajak, ayo temenan gitu, tapi mereka gitu. oke. Oh, mereka yang aktif, ini yang pasif. Bener. Oh gitu. Tapi memang Faye sendiri ngerasa kayak apakah bahasa aku yang nggak oke, makanya mereka nggak dekat atau gimana? Iya, aku sering mikir kayak gitu, kayak emang kayaknya emang kurang bersosialisasi gitu. Terus kayak emang mama aku kan bilang kayak itu ada public speaking coba aja gitu. Jadi ya udahlah cobain aja gitu kan. Oh Oke. gitu, keren ya. Dari semangat merasa bahwa ada kekurangan di bidang yang dilombakan justru sebenarnya ya. Malah nyemplung sendiri. Akhirnya coba. Dan menariknya nih kalau tidak salah video kan ini berbentuk video ya, Faye ya. Video public speaking ini diikut sertakan beserta dengan mama ya. Bener. Nah, boleh ceritain dulu gak sih untuk perlombaannya seperti apa nih ya? Kak Jo tadi langsung main tabrak aja, belum tanya tentang lombanya sendiri Iya gitu ya. loh. Oh, ada Gimana mamanya nih ya? lombanya, Faye? Sebenarnya dari lomba itu tuh ada pengalaman yang lucu Kak soal public speaking. Ya gimana? Gimana Jadi coba? itu emang dari sebulan lalu sebenarnya dikasih tahu kayak kamu ikut lomba public speaking ya, terus kayak oke, aku ikut. Tapi emang gurunya juga kayak kurang ngasih penjelasan gitu kayak nanti tuh kurang lebih tuh bikinnya bakal kayak gimana gitu. Jadi Hamin 2 sebelum pengumpulan baru dikasih tahu kayak kurang lebih bikinnya kayak gini. Aku langsung panik gitu kan kayak, hah emang keburu 2 hari lagi loh. Jadi aku ambil aja yang ada di sekitar aku yang terdekat. Ya udah, mami ayo ikut masuk video aku gitu. Wow. Oke, kita coba jabarkan dulu ya. Iya, Memang perlombaannya tuh apa sih? Iya, apa yang jadi kriterianya? Gambarkan dulu yang dikasih tahu sama guru dari Faye 2 hari sebelum Iya. pengumpulan tuh apa yang dijabarkan? Jadi emang tadi tuh awalnya tuh kayak cuman dikasih tahu kamu ikut public speaking ya, terus kayak Hamin berapa tuh kayak gak ada dikabarin. Jadi aku kira tuh nggak jadi. Jadi ya udahlah gitu, santai aja, cuman fotografi doang gitu kan, udah beres gitu. Terus pas dikabarin tuh aku langsung kayak kaget gitu kan, gimana bikinnya. Apa nih yang bikinnya? Lombanya tuh seperti apa sih? Emang apa? Gambarkan dulu lombanya dong. Jadi lombanya tuh kayak bikin video tentang kita tuh kayak express love, kita mengekspresikan cinta kita kayak ke sekitar kita, terus kayak ke teman-teman kita gitu. Jadi yang ada di pikiran aku adalah aku bikin video wawancara ke beberapa teman, salah satunya ada mami aku. Jadi kayak menurut kamu cinta itu buat kamu tuh apa gitu. Terus kayak ada contohnya aku sebagai bukti langsungnya bahwa aku tuh mengekspres love gitu. Oke, apa nih? Ekspresi love-nya kamu seperti apa? Dengan pelukan, dengan kayak memberikan kata-kata semangat gitu. Terus apalagi ya kemarin tuh memberikan hadiah sama tindakan gitu. Oke. Menarik ya, karena tadi kan katanya ini menjadi tantangan sendiri bagi seorang Faye ya, dari Iya. masa muda ngerasa public speakingnya kurang maksimal nih gitu ya. Tapi lombanya justru mengekspresikan ya, Iya. sesuatu yang menjadi ketakutan dari seorang Faye, akhirnya nyoba, malah itu yang jadi tantangan terbesar yang dilombakan gitu ya. Faye tetap berusaha dan minta bantuan mami juga gitu ya. Bener. Oke, dan yang menariknya jadi juara. Juara berapa waktu itu, Faye? Juara berapa ya? Nggak disebutin sih juaranya berapanya. Oh, juaranya berapa? Tapi masuk dalam yang peserta yang menjadi juara gitu ya. Iya. Oke, nyangka nggak itu berarti?
Udah Gak nyangka. Gak nyangka, gak nyangka. Tadi dia kayak Oke, iya. Oh enggak Ada nyangka langsung kesalahpahaman takut, katanya. takut dikira sombong gitu. Nyangka. Oh enggak maksudnya enggak nyangka gitu ya. Oke, jadi pas diumumkan juga kaget banget gitu ya. Iya soalnya bikinnya H-2. Iya itu ya, karena baru tahu cara lombanya seperti apa, H-2 gitu ya. Iya. Harus bikin video, bikin konsepnya gitu ya, Iya. dikumpulkan. Mungkin mikirnya nggak akan menang gitu ya. Iya. Wow, tapi apa yang jadi kamu dapatkan yang bisa kamu pelajari dari perlombaan public speaking ini, Fe? Kalau dari aku sih berkat Tuhan tuh ternyata tidak bisa kita sangka-sangka gitu. Jadi ada cerita. Sebelum ini tuh aku emang ikut lomba juga, tapi bukan public speaking tapi fotografi. Aku tuh kayak ikut kalau nggak salah 2 lomba. Dan itu tuh aku bener-bener seniat itu, kayak aku sampai ke tempat bagus buat foto objeknya gitu. Terus aku juga sampai beli makanan buat foto-foto makanannya gitu. Aku kayak ngeluarin effort yang lebih banget. Tapi ternyata tuh aku nggak menang. Tapi Oke. ya nggak patah semangat juga sih. Terus kayak ya udahlah nggak apa-apa, mungkin bukan berkat aku gitu. Mungkin bukan hokinya gitu di situ. Oke. Nah terus pas kemarin tuh kayak aku emang bener-bener gak ngeluarin effort apa-apa. Jadi pas kemarin fotografi tuh kayak aku kan fotonya teman aku, jadi ayo datang ke rumah, aku mau minta tolong buat jadi model gitu. Terus tinggal foto, itu juga kayak cuman berapa kali take gitu. Terus ya udahlah kumpulin aja. Ternyata menang. Aku nggak nyangka banget gitu kan. Oke, tadi Faye sempat menyebut satu kata nih Kak Jo ya, bukan hokinya gitu ya. Padahal kalau kita belajar ternyata hoki itu punya rumusnya sendiri gitu ya. Saat kesempatan bertemu dengan kesiapan gitu Iya, ya. betul. Mungkin Faye yang sudah mencoba dengan maksimal di lomba yang pertama tidak juara gitu ya. Iya. Tapi mungkin kalau orang melihat dari sudut pandang mata biasa, oh itu adalah kesia-siaan, ada kegagalan. Padahal Faye belajar banyak dari kegagalan tersebut gitu ya. Iya. Jadi meskipun saat lomba kedua kurang persiapan, sebenarnya sudah persiapannya campur dengan kegagalan pertama sebenarnya. Itu ya akhirnya membuat Faye menang, dan sebenarnya bukan kemenangan yang tiba-tiba atau istilah orang Sundanya bilang ujuk-ujuk tiba-tiba gitu ya. Nah nggak seperti itu Faye ya. Nggak. Nah kita belajar hal seperti itu. Jadi kalau yang Sobat Maestro masih di tahap yang level pertama seperti yang Iya. Faye ini masih gagal, nggak apa-apa. Bukan berarti itu jadi akhir dari segalanya gitu ya. Betul. Masih ada yang bisa dikejar. Jangan berhenti seperti Faye. Faye mencoba lagi, dan yang kedua sudah langsung dapatkan hasilnya. Iya, betul. Itu dia ya. Nikmati prosesnya ya. Nikmati prosesnya, dan kita belajar banyak dari Faye hari ini ya Kak Jo ya. Dan nanti kita juga akan belajar lagi lebih dalam Ya. tentang Faye juga pastinya di sesi yang kedua, karena tidak terasa sudah hampir selesai di sesi yang pertama ya. Oke. Oke ya. Wow, luar biasa. Nah, tapi kalau Sobat Maestro yang kita lagi ngobrolin apa ya? Baru menyalakan 92,5 Maestro FM gitu ya. Oke, jangan khawatir ya. Kita masuk ke sesi kedua dan kita akan review lagi nanti Iya. apa yang sudah dibicarakan sesi pertama. Tapi pastikan Sobat Maestro jangan kemana-mana. Tetap bersama kami pastinya di sesi yang kedua. Tetap di 92,5 Maestro FM. How sweet the sound.